Di sebuah kamar kos kecil di Jalan Ciumbuleuit, Bandung, hanya ada suara dering telepon yang berulang-ulang lalu mati. Dering itu kembali mengkul tajam dan menusuk sunyi seakan menggiris dada orang yang mendengarnya. Itu adalah panggilan K-17 dari Ibu Ratna kepada putrinya Dwi Lestari. Tangan Ibu Ratna bergetar hebat, entah karena udara malam Bandung yang menusuk tulang atau karena firasat buruk yang makin menghantui. Pada layar ponselnya nama Dwi Lestari, anak ibu, terus berkedip. Namun yang terdengar hanya nada sambung panjang, dingin dan kosong. Ada ketakutan yang tak perlu bukti nyata yang merayap masuk melumpuhkan hati seorang ibu. Baru sore tadi Dwi sempat mengirim pesan, "Bu, aku masih belajar tambahan, pulang agak malamnya." Tetapi kini seolah anak itu ditelan kabut malam lembang yang tebal dan mensekam. Pukul 21.00 angin berdesir melalui kelah jendela tua membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Namun yang membuat Ibu Ratna sulit bernapas bukanlah kuaka melainkan firasat buruk seorang ibu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan aneh itu yang hanya dirasakan mereka yang pernah kehilangan kini menyelimuti seluruh pikirannya. Ia pun menghubungi ibu dari sahabat Dwi, yaitu Rina Marlina. Alih-alih mendapat jawaban menenangkan, Ibu Ratna justru mendengar isak tangis yang tergesa-gesa. "Bu, anak saya Rina juga belum pulang. Astaga, sejak sore dia tidak bisa dihubungi. Saya sudah mencari di warung dekat sekolah tapi tidak ada." Beberapa menit kemudian kabar menyedihkan menyebar cepat. Bukan hanya Dwi dan Rina tapi juga Nisa Ayuning Tias, 3 siswi SMA Negeri 3 Bandung, hilang tanpa jejak di sore yang berkabut tebal itu. Kecemasan berubah menjadi kepanikan. Telepon berdering di setiap rumah, teriakan cemas terdengar di lorong-lorong sempit dan langkah kaki para orang tua berhamburan menuju jalanan gelap. Pencarian dimulai bukan hanya oleh keluarga tapi juga tetangga, warga sekitar, bahkan orang-orang yang tak mengenal para gadis itu. Dengan membawa senter dan lampu ponsel, mereka berjalan ke arah hutan pinus di utara kota. Cahaya senter bergetar di tengah kabut putih yang semakin menebal. Suara panggilan lirih menggema di antara batang pinus yang menjulang. "Dwi, nak, pulanglah, ibu menunggu di sini." Rina dengar suara ibu. "Ayo keluar, nak." "Nisa, di mana kamu?" "Ibu ada di sini." Namun hutan tetap diam, hanya menyisakan hembusan angin dingin yang makin menusuk. Kabut semakin tebal seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin terungkap. Ketika semua orang dilanda kepanikan, seorang pria muncul. Ia adalah Kepala Sekolah Bapak Suryana, pemimpin SMA Negeri 3 Bandung. Berbeda dengan wajah-wajah panik di sekelilingnya, ekspresinya justru tenang bahkan datar. Dengan suara pelannya berkata, "Tenang dulu, mungkin anak-anak hanya mampir ke kafe atau warung makan. Jangan sampai heboh, ini bisa merusak nama baik sekolah." Kalimat itu menusuk hati para orang tua. Bagi mereka saat itu bukan soal reputasi tapi soal nyawa anak. Ibu Ratna hampir tak bisa menahan air mata. 3 siswi hilang di tengah malam tapi yang dipikirkan kepala sekolah hanyalah gengsi institusi. Ketenangan dingin pria itu justru menambah rasa takut yang kian menyesakkan dada para ibu. Dan benar saja firasat buruk itu segera menemukan jawabannya. Pukul 5 pagi saat kabut mulai terangkat, seorang warga menemukan sial merah tersangkut di semak belukar dekat sungai kecil. Sial khas seragam SMA Negeri 3 Bandung. Di atas kainnya terdapat noda merah tua yang telah menggering. Seperti pesan bisu dari takdir, harapan tipis mulai memudar. Sejak sial merah dengan noda darah ditemukan di tepi sungai Cikapundung, suasana pencarian berubah drastis. Hutan pinus lembang yang biasanya menjadi tujuan wisata keluarga atau lokasi karya wisata sekolah kini diselimuti aura muram yang membuat bulu kuduk merinding. Jalur setapak yang kemarin dipenuhi tawa remaja malam itu justru bergema, langkah kaki tergesa dan suara gonggongan anjing pelakak yang menembus kabut pagi. Wilayah sekitar sungai segera dipasangi garis polisi. Suara bisik-bisik warga bercampur dengan bunyi radio HD aparat. Cahaya senter menyorot setiap semak, setiap gundukan tanah seakan takut melewatkan detail sekecil apapun. Tidak ada lagi suara air mengalir yang menenangkan, hanya bunyi daun kering yang terinjak berderak lirih namun mensekam. Semua orang sadar ini bukan sekadar kasus 3 siswi hilang, ini adalah awal dari sebuah tragedi besar. Tak lama kemudian sosok yang ditunggu tiba. Kolonel Polisi Andi Prasetya, perwira senior Polda Jawa Barat, melangkah dengan mantap. Ia datang dengan seragam sederhana, map tebal di tangan, wajahnya serius. Matanya tajam namun tidak gaduh, suaranya tenang. Ketika petugas forensik memperlihatkan sial penuh noda, ia menatap lama lalu beralih kepada Ibu Ratna, Ibunda Dwi Lestari, dan berkata pelan namun tegas, "Kami akan menemukan anak-anak ibu apapun caranya." Kalimat itu bukan sekadar penghiburan. Nada suaranya membuat siapapun yang mendengar merinding. Seolah ia baru saja mengungkapkan sumpah di hadapan arwah yang belum ditemukan. Anjing pelakak mulai menggendus dari sial lalu berlari menyusuri jejak samar menuju bagian hutan lebih dalam. Tim menyusul menembus semak berduri melewati tanah becek. Udara lembang semakin menusuk, embun menempel di rambut dan seragam jaket setiap anggota tim.
Gonggonggan makin keras hingga seekor anjing berhenti di area tanah gembur. Ia mengkakar-kakar tanah menggonggong putus-putus jelas memberi tanda ada sesuatu tersembunyi. Para penyidik berjongkok menyingkirkan lapisan daun pinus kering yang menutupi tanah. Permukaan di bawah tampak tidak rata, lembek dan jelas baru saja digali. Dengan linggis kecil dan tangan bersarung mereka menggali perlahan. Lalu hutan mendadak sunyi. Dari dalam tanah lembab muncul sepotong tangan pukat kaku tak lagi bernyawa. Semua orang terdiam. Yang terdengar hanya helaan napas berat bercampur suara ngeri. Beberapa orang tua menutup wajah, ada yang hampir pingsan. Namun tim forensik segera bergerak cepat memasang garis pembatas dan menghalau kerumunan. Gundukan tanah dibuka perlahan sentimeter demi sentimeter. Hingga akhirnya pemandangan yang terkuak membuat bahkan penyidik paling berpengalaman pun terdiam. 4 jasad siswi tubuh monggil mereka ditumpuk terkubur asal-asalan seakan dibuang tanpa doa. Rambut panjang Rina Marlina masih menempel butiran tanah. Tua tangan Nisa Ayuning Tias kaku terangkat seperti mencoba menahan sesuatu. Mata terbuka lebar menatap langit abu-abu, bukan dengan jeritan tapi dengan tuduhan bisu yang menghantam hati siapapun yang melihat. Kolonel Andi memalingkan wajah berusaha menahan emosi. Tangannya menggepal urat-urat di lengan menonjol, tubuhnya bergetar. Dalam karier panjangnya ia sudah menghadapi banyak kasus kejam, tetapi jarang sekali ia harus menahan air mata. Bukan karena lemah melainkan karena di hadapannya kini 4 mimpi remaja terkubur dingin di lumpur, sementara orang yang seharusnya melindungi mereka justru berpura-pura tenang seakan tak ada apa-apa. Hutan pinus lembang yang dulu disebut paru-paru hijau Bandung kini berubah jadi makam tanpa nisan. Angin dingin berhembus membawa aroma tanah basah bercampur pilu. Semua yang hadir tahu ini baru permulaan. Bagi tim penyidik, perburuan terhadap dalang sebenarnya baru saja dimulai, sebuah perjalanan panjang menembus kegelapan yang belum tentu semua orang siap jalani. Setelah penemuan jasad itu, suasana di Lembang mendadak berubah jadi duka nasional kecil. Media mulai berdatangan, wartawan memenuhi jalan desa. Namun di tengah gemuruh emosi itu, satu sosok justru tampil dengan wajah dingin, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bandung Bapak Suryana. Ia tiba di lokasi dengan jas abu-abu, rambut tersisir rapi, langkahnya tenang. Berbeda dengan orang tua yang berlinang air mata, ia berbicara pelan seolah sedang menenangkan rapat rutin. Bapak dan ibu sekalian, mari kita jangan memperbesar masalah ini. Bisa saja anak-anak terjebak pergaulan yang salah. Kalau berita heboh, nama baik sekolah akan terkoreng. Kata-kata itu membuat banyak orang tua gemetar menahan marah. Apa gunanya nama baik jika nyawa anak-anak sudah hilang? Ibu Ratna wajahnya pucat, hanya bisa menatap dengan mata merah basah. Ia ingin berteriak namun suaranya tercekat. Di sudut lain, Kolonel Andi berdiri menyaksikan. Tatapannya tajam tidak kepada jasad tetapi kepada Suryana. Sebagai penyidik berpengalaman, ia tahu betul terlalu tenang dalam situasi kakao bisa jadi tanda ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu tim investigasi kembali ke markas sementara. Mereka menempelkan foto-foto korban, peta hutan serta barang bukti pada papan besar. Diskusi berlangsung panas, tidak ada saksi, tidak ada CCTV, jejak pun minim. Hanya ada sial berdarah, tanah gembur dan sikap aneh sang kepala sekolah. Seorang penyidik muda Rudi bersuara, Pak, bukankah aneh orang tua panik warga berduka tapi beliau lebih sibuk menjaga citra sekolah? Bisa jadi dia tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Kolonel Andi tidak langsung menjawab. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asap pelan lalu berkata singkat, kita tidak boleh menuduh tanpa bukti. Tapi ingat, kebenaran sering bersembunyi di balik ekspresi yang terlalu sempurna. Keesokan harinya suasana SMA Negeri 3 Bandung suram. Upacara penghormatan sederhana digelar di halaman. 4 potret siswi dipajang di depan tiang bendera dihiasi bunga putih. Ratusan siswa berdiri dengan wajah pucat, sebagian menangis terseduh. Suryana naik ke podium. Ia menunduk, dalam suaranya bergetar membaka pidato bela sungkawa. Kertas di tangannya basah oleh air mata. Murid-murid pun ikut terisak, beberapa guru memalingkan wajah. Semua tampak terharu kecuali Kolonel Andi yang berdiri di belakang. Ia tidak menatap mata berkakak-kakak itu. Perhatiannya tertuju pada tangan Suryana menggenggam kertas terlalu kuat, buku-buku jari memutih. Itu bukan genggaman duka melainkan tekanan. Penggalaman panjangnya berkata air mata bisa dipalsukan, tapi gerakan kecil tangan jarang berbohong. Malam hari Kolonel Andi duduk sendirian di markas. Ia membuka kembali berkas-berkas kasus lama, mengingat kata-kata seorang mentor, semakin keras seseorang berusaha terlihat suci, semakin besar kemungkinan ia menyembunyikan kegelapan. Kali ini firasatnya menuntun ke arah yang sama. Sang kepala sekolah mungkin bukan hanya saksi melainkan bagian dari kebenaran kelam. Penyelidikan memasuki babak baru. Meski bukti awal masih minim, Kolonel Andi menolak menyerah. Ia tahu satu detail kecil bisa membuka tabir besar. Maka tim forensik diperintahkan memeriksa ulang semua barang bukti yang dikumpulkan dari lokasi.
Beberapa hari kemudian sebuah laporan tiba di mejanya. Seutas benang merah tipis hanya sepanjang 2 cm ditemukan menempel di bagian dalam lakban yang digunakan untuk membackup mulut salah satu korban. Awalnya dianggap tidak penting, tetapi di bawah mikroskop benang itu tampak berbeda, berkilau kualitas tinggi, mirip benang yang digunakan untuk bordir pada lenkana atau piagam penghargaan. Kolonel Andi menatap hasil foto mikroskop lama sekali. Ia meneguk kopi hitam lalu bergumam, pelan, di sekolah ini siapa yang paling banyak menerima piagam? Pertanyaan itu mengantar tim investigasi ke ruang tradisi Semanegeri 3 Bandung. Dindingnya penuh dengan piala piagam dan bendera lomba. Satu persatu kain diperiksa, tiap jahitan diamati. Tak ada yang tampak janggal. Namun insting Andi berkata pelaku bukanlah orang biasa. Ia sombong, perkaya diri dan pasti menyimpan bukti di dekat dirinya sendiri. Atas perintah resmi, tim melakukan penggeledahan di ruang kerja Kepala Sekolah Suryana. Ruangan itu rapi, terlalu rapi hingga tampak tidak wajar. Dinding dihiasi 4 piagam besar dalam bingkai kakak. Seorang penyidik muda memperhatikan lebih dekat dan menemukan kejanggalan kecil. Sudut bawah bingkai sebelah kanan tampak seperti pernah tergores lalu ditempelkan kembali. Bingkai itu dibuka. Di balik kain bordir jelas terlihat bagian yang hilang, potongan benang merah berkilau yang persis sama dengan sampel di lakban. Hasil uji laboratorium kemudian mengkonfirmasi kekokohan hampir sempurna. Saat kabar itu sampai ke telinganya, Kolonel Andi tidak bersorak. Ia hanya menatap bukti itu dengan mata dingin, kemudian berkata, ini baru awal. Benang kecil ini akan menarik seluruh gulungan. Malam itu rapat tertutup digelar. Para penyidik tahu mereka tidak bisa gegabah. Meski bukti awal mengarah pada Suryana, posisi dan pengaruhnya di kota Bandung sangat kuat. Banyak pejabat bahkan tokoh pendidikan pernah bekerja sama dengannya. Menyentuhnya tanpa strategi bisa membuat kasus ini terkubur sebelum benar-benar terungkap. Namun Andi punya prinsip, semakin besar bayangan seseorang semakin jelas pula arah cahaya yang harus dituju. Ia menyusun rencana, menunggu momen tepat untuk membuka pintu rahasia yang masih terkunci. Malam itu sebuah surat perintah penggeledahan darurat ditandatangani. Kolonel Andi memutuskan pemeriksaan ruang kerja Kepala Sekolah Suryana harus dilakukan segera sebelum ada kesempatan untuk menghilangkan bukti. Sekolah sudah sepi. Lampu-lampu padam, hanya tersisa cahaya redup dari beberapa ruang kelas tempat siswa belajar malam. Petugas masuk diam-diam ditemani teknisi forensik. Ruangan kepala sekolah tampak sama seperti sebelumnya, rapi seakan difoto untuk majalah. Piagam berjajar rapi, meja kayu menggilap, kursi kulit hitam dan karpet kokelat tebal menutupi lantai. Awalnya tak ada yang aneh, semua terasa terlalu sempurna. Tapi mata seorang penyidik muda, Rudi, menangkap detail kecil di tepi karpet dekat meja. Ada bekas lekukan tak wajar seperti sering ditimpa benda berat. Karpet itu juga terlihat lebih baru dibanding furnitur lainnya. Rudi berjongkok mengangkat sedikit ujung karpet. Matanya membelalak, ada garis besi berbentuk persegi yang tersembunyi di bawah uben. Sebuah pintu rahasia. Semua petugas saling bertatapan hening sejenak lalu perlahan membuka penutup itu. Bau apek langsung menyergap menusuk hidung. Tangga sempit menurun ke ruang gelap di bawah tanah. Senter dinyalakan. Mereka turun perlahan, setiap langkah menimbulkan gema berat. Ruang itu kecil, dindingnya dilapisi busa kedap, suara berwarna abu-abu. Di tengahnya sebuah kursi besi dengan tali pengikat. Kabel-kabel menjuntai kamera kecil mengarah ke setiap sudut. Di pojok ada komputer terhubung ke server lokal. Suasana dingin menekan membuat dada sesak. Seorang teknisi berbisik, hampir tak percaya ini bukan ruang kerja. Ini ruang interogasi. Tim segera mengamankan komputer. Saat layar menyala, folder demi folder bermunculan. Setiap folder diberi kode nama siswa lengkap dengan tanggal. Di dalamnya puluhan video rekaman tersembunyi, ruang ganti siswi, kamar mandi, bahkan kelas malam. Beberapa film memperlihatkan lebih jauh siswi dipaksa duduk menangis sementara suara pria mengancam dari belakang kamera. Kolonel Andi menggepalkan tangan. Rahangnya menggeras. Ia memberi aba-aba untuk menghentikan pemutaran. Tak perlu melihat lebih banyak ekspresi negeri, timnya sudah cukup menjelaskan. Bukti yang mereka temukan tidak hanya mengungkap kejahatan tetapi membuka pintu menuju neraka yang bersembunyi di balik kedok pendidikan. Malam itu tidak ada sorak gembira, hanya keheningan yang berat. Semua menyadari mereka baru saja menyentuh inti gelap dari kasus ini. Sang kepala sekolah bukan sekadar pemimpin lalai, melainkan arsitek dari sebuah jaringan kekuasaan penuh kengerian. Pagi berikutnya kepala sekolah Suryana dipanggil ke kantor polisi. Ia datang dengan kemeja putih rapi, dasi hitam, rambut licin disisir ke belakang. Dari luar ia masih terlihat seperti sosok guru teladan, dihormati murid dan orang tua. Namun kali ini ia bukan lagi berdiri di podium upacara, melainkan duduk di kursi keras di ruang interogasi. Ruang itu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding. Lampu neon menyala terang menyorot wajah Suryana yang pucat tapi berusaha tetap tenang. Di hadapannya sebuah meja besi.
Kolonel Andi masuk perlahan meletakkan map tebal di atas meja lalu duduk tanpa berkata sepatah kata pun. Beberapa menit berlalu. Hening, hanya napas pendek Suryana yang terdengar. Lalu Kolonel Andi membuka map mengeluarkan 4 foto wajah 4 siswi yang ditemukan terkubur di hutan pinus. Ia meletakkannya satu persatu di atas meja seperti menyalakan nenentuneng ninem. Ini Dwi Lestari, suaranya berat. Kita sitanya ingin menjadi dokter. Ini Rina Marlina, ia bermimpi jadi pemandu wisata agar bisa mengajak ibunya berkeliling Jawa Barat. Ini Nisa Ayuning Tias dan ini Tika Salsabila. 2 sahabat yang suka membuat video kuliner sederhana bercita-cita masuk fakultas komunikasi. Setiap kalimat membuat udara di ruangan semakin tebal. Suryana menelan ludah matanya bergerak gelisah tapi ia tetap berusaha diam. Kolonel Andi menatapnya tajam. Anda tahu mereka tidak akan pernah mewujudkan mimpinya lagi. Dan Anda ada di sini bukan karena kebetulan. Suryana akhirnya bicara, suaranya pelan namun bergetar janggan menuduh tanpa bukti. Saya seorang pendidik, saya mencintai murid-murid saya. Andi tidak membantah, ia hanya mengangkat sebuah USB menyambungkannya ke laptop. Layar menampilkan cuplikan video dari ruang bawah tanah, kursi besi, kamera, suara tangis siswi dan suara laki-laki berat memberi angkaman. Wajah Suryana mendadak tegang. Ia bangkit setengah berdiri berusaha menutup layar tetapi 2 petugas menahannya. Suaranya pekah, hentikan, matikan itu, mereka yang memaksa saya hanya ingin menjaga disiplin. Kata-katanya terputus-putus bercampur teriakan. Lapisan tenang yang ia bangun selama ini runtuh. Matanya liar, keringat menetes, tangannya bergetar hebat. Kolonel Andi tetap duduk tegak, suaranya pelan tapi tajam seperti pisau. Tidak ada disiplin yang memaksa anak-anak ke kursi besi. Tidak ada pendidikan yang membungkam mimpi dengan lakban. Ruangan kembali hening. Suryana terkulai di kursi, napasnya terengah. Ia tahu permainan sandiwara sudah berakhir. Sore itu setelah interogasi panjang yang menguras tenaga, Suryana akhirnya terdiam. Ia duduk kaku di kursi besi, matanya kosong menatap lantai semen. Selama berjam-jam ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya suara napas berat yang putus-putus. Ruangan itu penuh tekanan namun Kolonel Andi tahu keheningan bisa lebih gaduh daripada teriakan. Tiba-tiba Suryana mengangkat kepala. Suaranya serak tetapi jelas terdengar. Kalian ingin bukti lagi? Pergilah ke taman belakang sekolah dekat bangunan lama yang sudah tidak dipakai. Gali di sana. Semua orang di ruangan saling berpandangan. Kata-kata itu bagaikan petir menyambar di siang bolong. Tanpa menunggu lama tim forensik langsung bergerak menuju lokasi yang disebutkan. Taman belakang SMA Negeri 3 Bandung dulunya adalah kebun percobaan biologi. Namun bertahun-tahun terbengkalai kini hanya dipenuhi semak belukar, rumput liar dan tanah lembek yang jarang tersentuh kaki manusia. Garis polisi segera dipasang. Anjing pelacak dilepaskan, tim bersenjata dengan sekop dan kangkul mulai bekerja. Udara sore itu dingin, langit mendung menggantung. Bunyi logam sekop menghantam tanah bercampur suara gonggongan anjing menciptakan atmosfer mencekam. Setiap lapisan tanah yang digali seakan menyingkap rahasia yang sudah lama dikubur. 2 jam berlalu. Akhirnya sekop salah satu petugas mengenai sesuatu yang berbeda. Tanah digali lebih dalam lalu muncul tulang belulang bercampur dengan akar pohon. Sisa-sisa kain lusuh yang masih menempel jelas menunjukkan itu bekas seragam sekolah. Semua terdiam, hanya suara desahan tertahan terdengar. Belum selesai rasa ngeri itu, tim kembali menemukan 2 kerangka lain hanya berjarak beberapa meter. 3 kuburan tanpa nisan sunyi di pojok kebun yang terlupakan hampir 10 tahun lamanya. Tangisan pun pekah. Seorang ayah tak kuasa berdiri, lututnya roboh menghantam tanah. Ia merangkul kotak kayu tempat jasad anaknya disimpan, bibirnya bergetar menggukap kalimat yang menusuk hati. Maafkan ayah, ayah gagal menjagamu. Banyak polisi senior yang sudah terbiasa menghadapi tragedi pun memilih menunduk, bahkan ada yang berjalan menjauh untuk menyembunyikan air mata. Kolonel Andi berdiri tegak di sisi lubang. Tangan kanannya terkepal erat, matanya memerah namun tidak setetes pun jatuh. Ia sadar yang mereka hadapi bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah sistem kegelapan yang berakar selama bertahun-tahun menggerogoti dari dalam tembok sekolah. Suryana tidak hanya membunuh tubuh-tubuh muda tapi juga menggubur mimpi, suara dan hak hidup anak-anak yang seharusnya ia lindungi. Ketika jasad-jasad itu diangkat satu persatu, suasana berubah. Tidak lagi sekadar penyelidikan hukum melainkan seperti pengadilan sunyi di bawah langit Bandung yang muram. Setiap kangkul yang menyingkirkan tanah seolah-olah membuka lapisan kebohongan yang ditutup rapat selama ini. Malam harinya di markas sementara, Kolonel Andi menulis sebuah catatan pendek dalam laporannya. Benang merah telah membawa kita ke kuburan sesungguhnya. Kini kebenaran tidak lagi bisa disembunyikan. Kasus tragis di SMA Negeri 3 Bandung mengingatkan kita semua bahwa kejahatan bisa bersembunyi di tempat yang paling tidak kita duga.
Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk belajar dan bermimpi ternyata bisa menjadi panggung kegelapan ketika orang yang diberi kepercayaan justru menyalahgunakannya. Dari sini kita belajar satu hal penting: jangan pernah diam menghadapi ketidakadilan. Diam berarti memberi ruang bagi kejahatan untuk tumbuh. Setiap orang tua harus lebih peka terhadap perubahan perilaku anak sekecil apapun. Setiap guru dan teman sebaya harus berani bersuara jika melihat sesuatu yang janggal. Dan kita semua dalam kehidupan sehari-hari harus melatih diri untuk lebih peduli, lebih waspada, serta tidak takut melawan apa yang salah. Hidup tidak selalu menuntut kita menjadi pahlawan besar, tapi menuntut kita untuk berani berkata tidak ketika kejahatan mulai merayap. Dengan begitu kita tidak hanya melindungi diri sendiri tetapi juga menjaga harapan generasi yang akan datang. Jika Anda merasa kisah ini menyentuh hati dan membawa pesan yang penting, tekan tombol subscribe sekarang juga. Jangan lupa like dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang sadar bahwa diam bukanlah pilihan. Setiap klik dari Anda bukan hanya dukungan untuk kanal ini tetapi juga sebuah komitmen kita bersama-sama akan terus menyuarakan kebenaran, melawan ketidakadilan dan memastikan bahwa suara anak-anak tidak pernah lagi terkubur dalam kesunyian.